Oke, ini ya. Ya, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah terkait dengan politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Ini masuk ke dalam bab peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Jadi kita akan melihat bagaimana Indonesia berperan dalam perdamaian dunia, dan pastinya kalian harus tahu dulu apa sih itu hubungan internasional dan bagaimana politik luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia itu sendiri. Baik, tujuan dari dipelajarinya materi hari ini dan nanti materi berikutnya, ada 2 penjelasan nanti di pertemuan kedua, adalah masih 1 materi, yaitu nanti diharapkan ketika kalian sudah mempelajari materi ini, nantinya kalian bisa mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pastinya diharapkan kalian bisa bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang ketiga, nanti akan diminta untuk menganalisis bagaimana dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Ada pemberitahuan chat. Iya, nanti tenang saja. Untuk materinya nanti akan saya share pastinya di Classroom ya. Dan harapannya nanti kalian bisa mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Ini tujuan yang ingin kita capai bersama dalam penjelasan kali ini. Baik, kalian juga harus mengetahui terlebih dahulu sih apa itu hubungan internasional dan maknanya. Hubungan internasional itu sendiri sifatnya global, artinya menyeluruh, mencakup seluruh dunia, yang nantinya di situ akan meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Nah, tujuan diadakannya hubungan internasional antara suatu negara itu diharapkan bisa saling melengkapi, ya, bisa saling melengkapi dan menguntungkan kedua belah pihak, Jadi akan sia-sia jika terjadi hubungan kerjasama tetapi tidak ada yang diuntungkan, yaitu akan sia-sia. Pastinya ketika dilakukan suatu hubungan internasional antara suatu negara, pasti ingin mencapai keuntungan yang diharapkan. Oke, ada sebuah pertanyaan. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan negara, ya, faktor apa sih yang menyebabkan negara itu melakukan hubungan internasional? Mungkin Richard, menurut kamu faktor apa yang menyebabkan suatu negara itu harus melakukan hubungan internasional? Ekonomi, Pak. Ekonominya kenapa? Gimana? Ya kayak untuk itu loh, ekspor impor, kayak yang baru-baru ini kan kedelai yo. Ya, yang hilang di pasaran. Ya, kalau kan hubungannya internasional. Oke. Jadi membantu pemenuhan kebutuhan, ya, kebutuhan nasional mungkin, ya. Arahnya ke situ ya, Richard. Iya, Pak. Oke. Iya. Mungkin Stefanus. Nus, ada kan? Stefanus ada nggak? Bentar, saya cari anaknya. Atau belum bergabung? Oh, belum ada. Mungkin siapa ya? Nando, kira-kira apa, Ndo? Mungkin punya jawaban lain yang sudah diberikan selain jawabannya Richard, Ndo.
Ya ekspor ya kayak itu Pak, ekspor impor gitu-gitu Pak. Ekspor import, oke. Berarti sama ya jawabannya dengan punya Iya, Richard tadi. iya Pak, Itu. sama. Terima kasih Indo. Mungkin Clarin. Ada kan Clarin pakai punyanya Rian ya akunnya. Udah aku ganti, Pak. Oh, udah diganti. Soalnya tadi masih Ya. atas nama Ivander. Ivander Adian kan punya. Oh. Ya. Oke, punya jawaban lain nggak Rin kira-kira? Kenapa sih suatu Nggak negara ada, Pak. melakukan hubungan internasional? Nggak ada. Ada. Ya, oke. Ya biar Gimana? menambah devisa negara kali, Pak. Menambah Tapi sama aja sih. keamanan bisa, ya berbagai macam bidang bisa sebenarnya Mon ya, berbagai macam bidang bisa. Tetapi ada latar belakang kenapa suatu negara itu melakukan hubungan internasional. Oke, Clarin, terima kasih. Ya. Jadi ada dua hal, yaitu secara internal dan secara eksternal. Ya. Kalau secara internal, suatu negara itu ada memiliki kekhawatiran dalam kelangsungan hidup suatu negara itu sendiri. Kekhawatiran yang dimaksud di sini adalah kita tidak tahu apakah nantinya ada seperti kudeta atau intervensi dan sebagainya. Tetapi ini merupakan suatu kekhawatiran juga bagi semua negara. Karena pastinya ketika suatu negara itu berjalan, ya ada beberapa kelompok yang tidak puas dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Dan itu bisa timbul nantinya gerakan-gerakan seperti ingin memperbaiki, niatnya memperbaiki, tetapi ya pada realita yang ada itu termasuk dalam hal kudeta ya. Seperti yang pernah terjadi di Indonesia 1965 itu. Ini ada kekhawatiran, maka dari itu butuh bantuan, butuh sokongan dari siapa ya, dari negara luar. Kemudian secara eksternal, ya ini terkait tadi jawaban dari Richard ya. Pasti suatu negara juga butuh supply dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Ya, salah satu yang sampai saat ini sedang heboh ya, kekurangan stok kedelai. Akhirnya banyak beberapa pengusaha tempe dan tahu kesulitan untuk memproduksinya karena kedelai impor harganya sangat mahal. Nah, ini karena itu tadi negara itu tidak dapat berdiri sendiri, pastinya butuh bantuan suplai dari negara luar. Nah, bantuan itu bisa didapatkan jika negara tersebut melakukan hubungan internasional, itu tadi. Jadi ini merupakan faktor yang menyebabkan negara melakukan hubungan internasional. Terkait hal itu, kita akan melihat kebijakan politik luar negeri Indonesia. Indonesia itu menganut politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas itu sendiri tidak terikat kepada suatu blok negara adik kuasa tertentu. Artinya Indonesia tidak memihak ke blok barat yang direpresentasikan oleh Amerika Serikat. Begitu juga Indonesia tidak memihak kepada blok timur yang direpresentasikan oleh Rusia. Jadi Indonesia ini dalam melakukan suatu hubungan bebas dengan negara siapa saja asalkan tetap mengutamakan kepentingan nasional ya, tetap mengutamakan kepentingan nasional. Jadi Indonesia ini tidak memihak atau tidak terikat dengan blok barat ataupun dengan blok timur. Nah, dari itu Indonesia juga masuk ke dalam kelompok GNB, Gerakan Non-Blok. Selain itu, Indonesia juga menganut politik luar negeri yang aktif. Aktif di sini artinya aktif dalam mengembangkan kerjasama internasional dengan negara. Ya. Sekali lagi, Indonesia aktif melakukan hubungan internasional. Tujuannya ya hanya satu, untuk tercapainya kepentingan nasional. Nah, kepentingan nasional yang diharapkan oleh Indonesia itu sudah tercantum di tujuan nasional
di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang ada 4 poin itu. Melindungi seluruh warga negara Indonesia dan segenap tempat dari Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Itu kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Indonesia dalam melakukan hubungan internasional. Nah, ada sebuah pertanyaan lagi. Mengapa Indonesia memilih politik luar negeri bebas aktif? Apa landasannya? Sebenarnya untuk menjawab kenapa Indonesia memilih politik luar negeri bebas aktif, yaitu tadi, Indonesia tidak ingin terikat dengan negara-negara tertentu saja. Indonesia ingin bisa lebih luas cakupannya, hubungannya, dan bisa ikut serta berperan dalam itu tadi, tercapainya perdamaian di dunia. Dan landasan dalam menjalankan politik luar negeri itu sendiri ada 2. Landasannya yang pertama adalah Pancasila. Ya. Pancasila ini sebagai pedoman Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam hubungan internasional. Dan yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu tadi yang sudah saya sempat singgung, kepentingan nasional Indonesia yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ingin diwujudkan. Nah, untuk mewujudkan hal itu Indonesia perlu juga bantuan-bantuan dari negara luar. Karena kita ketahui bersama dengan luas wilayah Indonesia yang sangat luas dan populasi jiwa sekitar 265 juta jiwa belum bisa dipenuhi secara keseluruhan jika hanya sendiri menjalankan. Jadi butuh juga bantuan dari luar. Maka dari itu dalam menjalankan politik luar negerinya Indonesia selalu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Silakan, saya berikan kesempatan. Adakah pertanyaan? Niken mungkin? Adakah hal yang ingin ditanyakan, Niken? Yang mau tanya, Pak. Oke, gimana, Cat? Pak. Silakan. Ya. Tadi kan politik luar negeri Indonesia kan bebas dan aktif ya. Iya. Apakah bebas dan aktif itu menjadi coraknya politik luar negeri Indonesia itu sendiri? Menjadi corak nggak sih itu? Oh iya, Corak pasti. politik luar negeri. Pasti, Ya. pasti. Kenapa? Ya, itu menjadi seperti ciri khas ya untuk negara Indonesia sendiri tentunya. Kenapa? Ya dengan Indonesia yang menganut politik luar negeri bebas aktif itu sendiri, harapannya itu tadi bisa terpenuhinya kepentingan nasional, yang tercantum di Undang-Undang Dasar 1945. Oh iya, sebelumnya saya juga minta maaf jika ada beberapa suara lain yang masuk, karena memang ini saya dari rumah dan kebetulan ya itu kalian juga bisa mendengar sendiri mungkin ya. Itu saja mungkin, Richard, gimana? Sudah cukup menjawab? Apa Pak? Kalau dilihat sekarang ya, kata aku lebih ke arah Islamis, Pak. Lebih ke kayak Palestina, ya arah Islamis loh, politik luar negeri Islamis. Oh, mungkin bukan. Kayak saya tahu maksud kamu, karena kalau dari saya pribadi ya, mungkin hal itu terlihat seperti itu karena bantuan
dari sebuah media yang memberitakan. Ya. Jadi mungkin yang sering terdengar di kita yang memang tidak dipungkiri bantuan-bantuan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap negara-negara di Timur Tengah. Tetapi sebenarnya pun Indonesia juga Indonesia juga melakukan kegiatan dengan negara-negara selain yang ada di Timur Tengah pastinya. Ya mungkin itu kembali lagi kenapa kadang ya tidak dipungkiri kita bisa menyimpulkan hal seperti itu, yaitu tadi karena pemberitaan sebuah media. Ya, media lebih sering menginformasikan terkait hubungan internasional dengan negara-negara di timur. Padahal Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara-negara yang ya seperti dalam tanda kutip negara-negara di Eropa, di Amerika, bahkan di Afrika sekalipun gitu. Itu Richard. Ya, Pak. Oke, Pak. Sip. Oke, ini Monik tadi tanya itu contoh kegiatannya, Pak. Ya, contoh kegiatan yang dilakukan dalam politik luar negeri itu sendiri utamanya itu membahas terkait 4 bidang. Ya, 4 bidang yang dimaksud di situ nanti di dalamnya ada politik, terus kemudian ekonomi, kemudian sosial dan budaya. Jadi empat bidang ini yang menjadi fokus Indonesia dalam melakukan suatu hubungan internasional. Ya, keuntungan dan kerugian pastinya selalu keuntungan yang diharapkan. Ya, pastinya keuntungan. Sekarang kerugiannya ya kalau Indonesia tidak melakukan hubungan itu sendiri, bagaimana Indonesia bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Contoh yang paling nyata saat ini ya yaitu harga kedelai impor yang menjadi bahan baku untuk pembuatan tempe dan tahu. Harganya kan sekarang sedang melambung tinggi. Bisa dibayangkan, apalagi Indonesia produksi kedelainya juga tidak maksimal karena ada beberapa gagal panen. Ya, pastinya kan Indonesia butuh bantuan dari pemasok-pemasok negara luar yang memang menghasilkan kedelai itu sendiri. Tetapi bagaimana caranya menekan harga kedelai itu supaya bisa paling tidak membantu pengusaha-pengusaha kita yang memang memproduksi terkait tempe dan tahu itu sendiri supaya tidak sampai gulung tikar. Itu Mon, apakah cukup menjawab? Mon? Sudah cukup menjawab jawaban dari saya ataukah masih belum jelas, ada yang ingin ditanyakan lagi? Yang lain mungkin? Adakah? Ayo, ini saya kasih kesempatan bertanya loh. Silakan tanya sebanyak-banyaknya supaya lebih jelas. Ya, supaya lebih jelas dan ya harapannya sih paling tidak masukan yang di akhir semester kemarin terkait penjelasan materi saya yang kurang jelas, semoga bisa lebih baik di semester 2 ini. Harapan dari saya pribadi seperti itu. Ada peningkatan paling tidak dari saya pelayanan kepada kalian. Silakan. Tidak ada? Ya udah, Pak. Oke, baik. Berarti bisa dilanjut ya. Oke. Ya, sekarang kita akan melihat politik, ini saya singkat ya. Polugri itu adalah politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Nah, pola hubungan internasional yang dilakukan oleh Indonesia itu ada 3. Adalah kerjasama bilateral. Di sini berarti melibatkan 2 negara. Contoh Indonesia Malaysia, Indonesia Australia, Indonesia Jepang. Jadi kerjasama bilateral ini hanya melibatkan 2 negara, Terus kemudian ada kerjasama regional. Nah, yang dimaksud kerjasama regional di sini adalah ada 2 atau lebih negara di suatu kawasan. Contoh kawasan Asia Pasifik, nanti di dalamnya ada Indonesia, Malaysia, Tiongkok. Jadi
negara-negara yang masuk ke dalam kawasan Asia Pasifik, Filipina, dan sebagainya. Atau juga bisa dengan kawasan Uni Eropa, negara-negara yang berada di Eropa. Tidak semua negara di Eropa, tetapi hanya beberapa negara yang memang masuk dalam kawasan Uni Eropa itu sendiri. Dan terakhir ada kerjasama multilateral. Nah, kalau kerjasama multilateral ini tidak terbatas pada kawasan, ya tidak terbatas kepada kawasan, bisa dari berbagai macam benua. Negara yang berada di macam benua itu bisa melakukan sebuah kerjasama dengan Indonesia. Jadi pola hubungan internasional yang dilakukan Indonesia ada 3, bilateral, regional, dan multilateral. Itu ya, yang perlu kalian pahami dan ya itu. Nah, ini ada beberapa contoh politik luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia. Hanya beberapa contoh, karena secara keseluruhan sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali politik luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia. Ini contoh yang saya cantumkan di sini adalah Indonesia berperan aktif dan konstruktif, terutama dalam isu konflik internasional. Ya, dalam kasus konflik Iran dan Arab pada 2016, konflik di Myanmar terkait isu Rohingya. Rohingya itu sendiri kalau kalian pernah mendengar beritanya, itu merupakan salah satu kelompok minoritas yang ada di negara Myanmar. Ya, salah satu kelompok minoritas yang ada di negara Myanmar yang mengalami tindakan diskriminasi. Ya. Terus kemudian ada beberapa pengungsi Rohingya ditampung di Indonesia. Kalau tidak salah di Pulau Sumatera, saya lupa di wilayah apa. Intinya ada beberapa pengungsi Rohingya itu ditampung di Indonesia. Karena itu tadi di Myanmar mengalami tindakan diskriminasi. Terus kemudian Indonesia memfasilitasi perdamaian di Afghanistan melalui forum trilateral Indonesia, Afghanistan, Pakistan pada 2018. Ini hanya beberapa contoh politik luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia itu sendiri. Nah, dalam melakukan hubungan internasional, terutama terkait dengan politik luar negeri itu sendiri yang harapannya bisa memenuhi atau tercapainya kepentingan nasional, ternyata ada juga kendala yang dihadapi oleh Indonesia. Nah, kendala yang dihadapi itu sendiri adalah Indonesia masih belum cukup mampu mengoptimalkan diplomasi Indonesia untuk memenuhi agenda domestik yaitu kepentingan nasional itu sendiri. Yang dimaksud di sini adalah masih sangat besarnya defisit neraca perdagangan kita dan realisasi investasi asing yang masih jauh dari harapan. Apalagi sekarang ditambah dengan kondisi pandemi, ya ya mau tidak mau ya makin menghambat pertumbuhan supaya defisit itu bisa berkurang dan paling tidak investasi dari negara asing bisa jauh lebih banyak masuk kepada Indonesia. Tetapi ya kita ketahui bersama hampir semua negara di dunia mengalami defisit akibat masalah pandemi itu sendiri. Jadi ini masih menjadi kendala tersendiri, ibaratnya seperti PR ya. PR untuk Indonesia bagaimana harapannya defisit yang ada bisa segera terkikis dan kemudian realisasi investasi asing bisa meningkat. Ketika investasi asing itu masuk lebih banyak, harapannya nanti bisa menyerap lapangan pekerjaan juga lebih banyak itu tadi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Nah, sebentar.
Berarti ada cat. Hampir semua negara kena ya, kalau setahu saya. Hampir semua negara kena. Itu sih. Silakan, adakah pertanyaan sampai di sini? Keisha mungkin ada pertanyaan atau sudah cukup jelas, Keisha? Sudah cukup jelas, Pak. Oke. Nando gimana, Nando? Cukup jelas? Jelas, Pak. Sampai sini belum ada pertanyaan sih. Oke. Randy, gimana, Ren? Randy, masih ada di situ kah, Ren? Apa? Gimana? Patah-patah. Cukup jelas atau bagaimana mungkin yang patah-patah yang mungkin harus saya jelaskan ulang? Cukup jelas, Pak. Katanya patah-patah. Kalau patah-patah berarti nggak jelas ya? Enggak tadi sebagian. Sebagian. Tetapi bisa paling maksudnya apakah bisa mengikuti dari penjelasan materi yang sudah saya jelaskan sampai di kendala ini? Kan? Apa? Aduh. Aduh. Oke. Ya nanti kalau misalkan ada hal yang ingin ditanyakan atau diminta dijelaskan ulang, nanti bilang saja ya. Jangan segan. Intinya kalau kalian misalkan ingin meminta penjelasan ulang, Pak, pada bagian ini minta tolong dijelaskan ulang. Silakan langsung instruksi saja, jangan segan untuk memotong pembicaraan. Gitu ya. Oke, Ren? Ya, Pak. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia. Perjanjian internasional itu adalah ikatan hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat antara negara-negara sebagai anggota organisasi bangsa-bangsa. Dengan tujuan apa? Melaksanakan hukum tertentu yang mempunyai akibat hukum tertentu pula. Salah satu contoh perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia, artinya disahkan juga sebagai undang-undang di negara Indonesia, itu adalah Konvensi Hukum Laut 1982. Kalian pasti di kelas 10 pernah mendengar aturan tentang laut teritorial sejauh 12 mil, terus kemudian zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil. Itu merupakan hasil ratifikasi dari Konvensi Hukum Laut yang dilakukan oleh PBB saat itu, dan kemudian oleh Indonesia hasil perjanjian internasional tersebut disahkan, dikopi menjadi satu undang-undang. Ini merupakan contoh. Nah, kemudian terkait dengan hubungan internasional yang dilakukan oleh Indonesia itu sendiri tidak lepas dari adanya perwakilan diplomatik, ya, tidak lepas dari adanya perwakilan diplomatik yang dikirim oleh Indonesia ke berbagai macam negara. Nah, ada 4 unsur hubungan diplomatik. Yang pertama, hubungan antar bangsa. Yang kedua, pertukaran misi diplomatik. Yang ketiga, status pejabat diplomatik itu sendiri. Dan yang keempat adalah kekebalan hukum atau hak ekstrateritorial. Yang dimaksud hak ekstrateritorial di sini adalah perwakilan Indonesia yang dikirimkan ke berbagai macam negara. Mereka memiliki kekebalan terhadap aturan yang ada di negara tersebut. Artinya aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh suatu negara itu tidak berlaku untuk perwakilan Indonesia yang berada di negara tersebut. Jadi ya aturannya ya hanya berlaku untuk warga negara. Misal aturan di Italia yaitu hanya berlaku untuk warga negara Italia, sedangkan untuk perwakilan Indonesia yang berada di Italia ya tidak terikat dengan aturan
tersebut. Itu yang dimaksud kekebalan hukum atau hak ekstrateritorial. Itu ya. Baik, sampai di sini kira-kira ada penjelasan, karena setelah ini saya akan jeda terlebih dahulu. Silakan, Evan, adakah pertanyaan, Van? Belum ada, Pak. Belum, oke. Henok, Yesa, Jovita, belum ada. Kayla, mungkin adakah pertanyaan? Baik, kalau misalkan belum ada pertanyaan, untuk saat ini nanti kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kalian untuk bergabung kembali lewat link yang sama, melalui link yang sama. Nanti mulai masuk lagi mulai pukul 11:05 ya. 11:05 diharapkan bisa bergabung kembali. Nanti kita akan melanjutkan penjelasan materinya. Nanti di 11:05 itu sendiri nanti akan saya tampilkan sebuah video khususnya untuk menjelaskan terkait tadi kedudukan dari perwakilan diplomatik Indonesia itu sendiri. Oke, semuanya cukup jelas. 11:05 nanti silakan bergabung kembali di Zoom ini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Udah, Pak. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, silakan bisa meninggalkan Zoom ini terlebih dahulu. Nanti 11:05 silakan bergabung kembali. Oke.